beliau ini masih Syarif Said sahabat. Syarif Said asli, bukan Habib, bukan sahabat. Kalau Habib itu ya menurut keyakinan saya sahabat ya. Ini mah keyakinan ya kan, berdasarkan polemik sekarang yang lagi berkembang ya kan, dengan data-data yang otentik, data-data yang akurat ya kan, itu tidak nyambung sahabat, tidak nyambung kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Gitu. Ini lumrah sahabat ya, nggak begitu bersih ya. Ini sangat kotor, banyak debunya, karena memang lokasi makam ini persis banget di pinggir jalan raya Pantura sahabat. Jadi apa ya, kalau di pinggir jalan itu, apalagi jalan raya Pantura sahabat, itu banyak debu sahabat. Wah, 1 jam kemudian aja udah habis dibersihin sahabat. 1 jam kemudian pasti kotor lagi ya kan, bersihin lagi pasti kotor lagi, nggak bakalan bersih sahabat ya kan. Apalagi nih bentuk daripada pendopo makam keramat ini sahabat ya kan, ini tidak ada ini ya kameramen ya tuh, jadi tidak di dinding full ya kan, tidak di dinding full rapat gitu kan, atau ini dikasih cermin itu enggak. Apalagi ini itu kosong sahabat ya kan, apalagi ini itu kosong, tidak ada cermin ya kan, jadi bolong gitu. Jadi ya lumrah kalau cepat kotor sahabat. Jadi mungkin hanya segitu aja sahabat yang bisa saya ulas, yang bisa saya ceritakan, karena memang tidak ada riwayat terperinci sahabat terkait daripada riwayat sejarah Mbah Kiai Raden Anggawijaya ini. Yang jelas siapa sosok Mbah Kiai Raden Anggawijaya itu? Sosok Mbah Kiai Raden Anggawijaya itu adalah salah satu sesepuh di wilayah Kabupaten Pemalang sahabat, yang mana beliau ini adalah masih keturunan daripada Sunan Kudus sahabat, salah satu anggota Wali Songo yang sangat masyhur, yang sangat terkenal sahabat, yang keilmuannya itu sudah tidak diragukan lagi sahabat. Aduh, tidak diragukan lagi. Sahabat semua pasti mengetahui siapa sosok Wali Songo itu, siapa sosok Sunan Kudus itu sahabat, yang mana lokasi makamnya Sunan Kudus itu berada di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah sahabat. Nah, beliau ini Mbah Kiai Raden Anggawijaya adalah salah satu keturunannya sahabat. Oleh karenanya silahkan buat sahabat-sahabat semua pecinta ziarah dimanapun berada, ayo datang sahabat, datang, kita kirim doa tawasul ngalap barokah kepada beliau. Mudah-mudahan saya dan sahabat-sahabat semua mendapatkan cipratan barokahnya dari beliau Mbah Kiai Raden Anggawijaya. Mudah-mudahan saya dan sahabat-sahabat semua selalu dalam lindungan Allah, selalu disehatkan jasmani dan rohaninya, dilancarkan segala urusannya, dikabul semua hajat-hajatnya, dan berkah wal barokah hidupnya sahabat, dengan wasilah beliau sahabat. Itu sahabat ya. Ayo kita ziarah dulu sahabat, kita ziarah dulu, tawasul dulu, kita kirim doa dulu pada beliau, habis itu langsung penutupan sahabat. Demikian sahabat, saya baru saja selesai melakukan tawasul kirim doa kepada beliau Shahibul Makbaroh Waliullah Mbah Kiai Raden Anggawijaya sahabat. Mudah-mudahan saya dan sahabat-sahabat semua mendapatkan cipratan barokahnya dari beliau Shahibul Makbaroh Mbah Kiai Raden Anggawijaya sahabat. Mudah-mudahan saya dan sahabat-sahabat semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, lancar segala urusannya, kabul segala hajat-hajatnya, dan berkah wal barokah hidupnya sahabat. Begitu sangat pentingnya sahabat kita membangun hubungan spiritual sahabat kepada para sesepuh kita, para tokoh-tokoh pendahulu kita sahabat. Supaya apa? Supaya kita tidak mudah tergerus oleh zaman
yang sudah semakin morak-marik sahabat. Coba bila mana kita lupa sahabat dengan para sesepuh-sesepuh kita, dengan para pendahulu-pendahulu kita. Contoh pada saat zaman sekarang sahabat, itu lagi marak-maraknya dengan klaim-klaim makam-makam palsu sahabat, dengan klaim-klaim makam-makam kuno yang diba'alawikan, yang dihabib-habibkan sahabat. Nah, beliau ini sahabat waliullah, ya kan, Mbah Kiai Raden Anggawijaya, merupakan salah satu keturunan daripada Raden Ja'far Shadiq atau Sunan Kudus sahabat. Sunan Kudus itu salah satu anggota Wali Songo, dan anggota Wali Songo yang termasyhur, ya kan, yang masyhur itu ada 9 sahabat. Aslinya yang lainnya tuh banyak sahabat. Salah satunya Raden Fatah juga itu adalah salah satu anggota Wali Songo, ya kan. Sunan Geseng juga itu pernah menjadi bagian daripada anggota Wali Songo, dan beberapa sunan-sunan yang lain sahabat, atau ulama-ulama yang lain. Akan tetapi yang termasyhur itu adalah 9, yang salah satunya itu adalah Sunan Kudus sahabat. Nah, Sunan Kudus itu nasabnya itu tembus sampai Rasulullah Muhammad SAW. Oleh karenanya beliau yang kita ziarahi pada siang hari ini sahabat, pada sore hari ini sahabat, siang menjelang sore hari ini sahabat, ya kan, beliau Mbah Kiai Raden Anggawijaya ini adalah dzurriyyatur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau ini adalah keturunan daripada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sahabat. Beliau ini masih Syarif Sayyid sahabat, Syarif Sayyid asli, bukan Habib, bukan sahabat. Kalau Habib itu ya menurut keyakinan saya sahabat ya, ini mah keyakinan, ya kan, berdasarkan polemik sekarang yang lagi berkembang, ya kan, dengan data-data yang otentik, data-data yang akurat, ya kan, itu tidak nyambung sahabat, tidak nyambung kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi Habib itu bukan Sayyid atau Syarif sahabat. Kalau Sayyid, Syarif itu bukan Habib, akan tetapi yang nyambung nasabnya kepada Rasulullah SAW itu adalah Sayyid wa Syarif sahabat. Jadi seperti itu sahabat ya. Nah, namun tidak ada informasi sahabat terkait daripada makam keramat Mbah Kiai Raden Anggawijaya ini yang dihabibkan dengan nama Habib siapa bin siapa, ya kan, Habib siapa bin Yahya atau bin siapa gitu sahabat. Itu tidak ada informasi yang saya dapat sahabat. Alhamdulillah sahabat, karena memang ini lokasinya di wilayah Pemalang sahabat ya, bukan di Pekalongan. Wah, kalau di Pekalongan itu banyak ya kameramen ya yang dihabibkan itu. Ki Ageng Welo aja dihabibkan, Kiai Jurang Bencarung dihabibkan, punya namanya sendiri sahabat. Udah bagus-bagus Kiai Jurang Bencarung, namanya Al Habib Alwi bin Yahya. Al Habib siapa lagi itu, aduh, ini apa ya, pembelokan sejarah yang sangat luar biasa sahabat. Bagaimana nasib keturunan anak cucu kita sahabat nantinya, ya kan. Coba sahabat-sahabat semua bisa bayangin aja sahabat, sahabat-sahabat semua bisa bayangin bila mana sahabat, bila mana kelompok Ba'alawi itu berhasil menghabibkan semua makam-makam kuno ini. Ini adalah Habib ini yang di sini Habib ini, khususnya di wilayah Jawa misalnya, dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, ya kan, yang di Pekalongan Habib ini bin ini gitu kan. Coba bagaimana sahabat, anak cucu kita, wah iya ya, ternyata bangsa kita ini, ya kan, diperjuangkan, dimerdekakan. Para pejuangnya itu rata-rata itu para habaib, ya kan, dari golongan Ba'alawi. Wah, hebat ya, berarti Indonesia ini adalah negara Yaman kedua ya sahabat. Wah, itu nggak bener sahabat. Itu adalah klaim yang sangat yang sangat luar biasa, berdampak buruk buat masa depan anak keturunan kita sahabat. Jangan sampai Indonesia ini menjadi negara Yaman kedua sahabat, yang diklaim atau diakui oleh anak cucu kita. Nusantara adalah Nusantara, Jawa itu adalah Jawa, Nusantara itu satu, Jawa itu satu sahabat. Nusantara dan Jawa itu tunggal sahabat, tidak ada kaitannya dengan Ba'alawi, tidak ada kaitannya dengan Yaman sahabat.
ya kan, murni ulama-ulama kita Nusantara itu hebat-hebat, sakti-sakti sahabat, punya pengaruh besar yang berjuang membangun peradaban yang mana hasilnya itu kita nikmati sekarang sahabat, yang mana hasilnya itu kita nikmati, kita rasakan saat ini sahabat. Oleh karenanya buat sahabat-sahabat semua pecinta Jarwo dimanapun berada, monggo sahabat yang belum tahu ataupun baru tahu, ya kan, silahkan di sini di wilayah Pemalang, pesisir Pantura sahabat, pesisir pantai utara sahabat, dekat dengan Jalan Raya Pantura sahabat, wilayah Pemalang, Kecamatan Taman, ada makam keramat Mbah Kyai Raden Anggawijaya. Monggo sahabat-sahabat semua datang, saya rekomendasikan berkunjung dan berziarah ngalap barokah ke sini sahabat, mendapatkan cipratan barokahnya dari beliau sahabat, sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan, nyambung silaturahim kepada para sesepuh kita sahabat, para pendahulu kita, yang mana beliau ini sahabat sudah banyak berkorban untuk kita sahabat. Itu sahabat ya. Jadi jangan lupa dengan para pendahulu kita sahabat. Ini lokasinya sangat ini sahabat ya, sangat panas karena wilayahnya ini di wilayah Pantura sahabat. Tapi keadaan ini udah cukup sore sahabat ya, jadi mending nggak begitu panas, jadi mending adem ya, Pak, bukan. Nah ini saya sudah turun sahabat di bagian depan. Ini juga sahabat tidak ada nama apapun sahabat ya, coba kameramen lihatin ke sini. Nah ini juga tidak ada plang atau nama apapun sahabat, masih bersih. Plang namanya itu hanya dipasang di pinggir jalan aja tadi sahabat, yakni Mbah Raden Anggawijaya sahabat, atau Mbah Kyai Raden Anggawijaya. Tapi kalau di persis makam sini itu tidak ada plang nama apapun sahabat. Jadi seperti itu sahabat ya. Dan ini juga kebun-kebun sahabat, depannya itu ya kan, depannya kebun-kebun. Dan makam keramat Mbah Kyai Raden Anggawijaya ini sahabat biasa dihampiri oleh para mufasir ya kan, para mufasir yang kebetulan melakukan perjalanan ya kan. Beliau semua itu, para mufasir itu suka berteduh atau bermalam, beristirahat di sini sahabat, karena memang lokasinya itu di Jalan Pantura sahabat ya, di pinggir Jalan Pantura, nggak begitu jauh. Nah jadi kurang lebih seperti itu sahabat ya. Jadi ayo bareng-bareng, khususnya masyarakat Pemalang, bareng-bareng kita jaga situs sejarah kita ya kan, situs sejarah makam keramat kita ya kan, para sesepuh kita. Jangan sampai makam-makam keramat situs sejarah ini direbut oleh golongan mereka, yakni golongan para Ba'alawi yang sekarang itu lagi marak. Awas jangan sampai sahabat. Di Pekalongan itu sudah banyak makam-makam yang diklaim, akan tetapi ada yang dikembalikan seperti semula, ada juga yang belum sahabat, atau dibiarkan saja. Nah oleh karenanya ini adalah warisan budaya leluhur kita. Beliau adalah sesepuh daripada masyarakat Kabupaten Pemalang sahabat, yakni Mbah Kyai Raden Anggawijaya. Bareng-bareng kita jaga dan kita hormati, kita rawat sahabat, kita rawat ya kan, kita sering kunjungi, kita silaturahim sahabat, kita tawasuli sahabat, kita ngalap barokah kepada beliau ya kan. Harapannya mudah-mudahan saya dan sahabat-sahabat semua mendapatkan cipratan barokahnya dari beliau, Sahibul Maqam, Sahibul Maqam, Waliullah Mbah Kyai Raden Anggawijaya sahabat. Demikian sahabat dari saya sahabat, mungkin cukup itu aja sahabat, karena tidak ada yang kita review lagi sahabat. Jadi memang kondisi makamnya itu nggak begitu luas sahabat, tidak ada yang menarik juga ya kan, karena memang sudah ini sahabat ya, berdampingan dengan jalan gitu kan. Ini juga bising banget sahabat, tadi lagi tahlil juga banyak suara kendaraan. Jadi memang kondisinya rame, nggak sepi sahabat, nggak sunyi, karena memang ya lumrah sahabat ya, karena di pinggir Jalan Raya Pantura, jadi nggak sunyi, banyak lalu lalang kendaraan
bis ya kan, mobil-mobil yang lewat itu suaranya itu nyaring gede-gede sahabat. Oke, itu aja sahabat ya, saya rekomendasikan. Silahkan buat para pecinta ziarah dimanapun berada yang belum pernah berkunjung dan berziarah ke sini, silahkan datang ngalap barokah ziarah ke sini sahabat. Lokasinya itu berada di Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang sahabat. Tinggal cari aja di Google Map Mbah Kiai Raden Anggawijaya, itu nanti muncul sahabat. Nah, tinggal ikuti aja sahabat, tinggal ikuti aja. Silahkan sahabat, silahkan. Saya ucapkan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat semua yang sudah nonton video saya. Jangan di skip-skip sahabat, tonton yang full supaya sahabat-sahabat semua paham. Dan like sahabat, like video saya, share juga sebanyak-banyaknya sahabat, agar memberikan informasi kepada yang belum tahu ya kan, agar video ini berkembang kepada siapapun yang belum mengetahui daripada adanya lokasi makam keramat ini sahabat. Dan buat sahabat-sahabat semua yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu sahabat channel YouTube saya sahabat, supaya saya lebih semangat lagi untuk menelusuri daripada situs-situs sejarah makam-makam keramat yang ada di wilayah Nusantara ini sahabat. Itu sahabat ya. Dan supaya channel ini juga tambah berkembang lebih pesat lagi sahabat, memberikan banyak edukasi, informasi terkait situs-situs sejarah, makam-makam keramat dan lain sebagainya sahabat. Menelusuri daripada para leluhur kita, warisan leluhur kita, warisan budaya kita sahabat, supaya tidak tergerus oleh perkembangan zaman yang sudah semakin morak-marik ini sahabat. Dari makam keramat Mbah Kiai Raden Anggawijaya, terima kasih buat sahabat-sahabat semua yang sudah nonton video saya. Syukron kasiron. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.